Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat pempek adaan kembali ya. Seperti biasa, sebelum mulai yuk klik tombol subscribe. Untuk bahan-bahannya sendiri di sini saya menggunakan ikan gabus yang seger ya, yang benar-benar seger, fresh. Ikan gabusnya tuh hidup, terus langsung dikulitin dan digiling ya. Dan hasilnya seperti ini. Saya beli di pasar, udah dalam keadaan digiling di tempat penggilingan yang jual ikan gabus itu ya. Nah ini ikan gabusnya 1 kilogram. Warnanya berbeda ya teman-teman. Kalau ikan gabus itu agak sedikit lebih merah, tapi hasilnya Masya Allah enak banget. Nah ini ikan gabusnya kita cercah-cercah terlebih dahulu. Ini di bagian tengah beku karena waktu saya beli kan nggak sempet tuh dari pasar langsung saya masak, nggak. Saya simpan dulu di freezer, kemudian sorenya baru saya bikin, jadi ada bagian yang beku. Kemudian kita masukkan airnya sebanyak 300 ml aja. Nah ini airnya kita masukin, jangan semuanya ya, sisain sedikit saja. Kemudian ada gula, garam, dan penyedap. Untuk gulanya 20 gram, penyedapnya 20 gram, dan garamnya 30 gram aja. Kita masukin semuanya. Nah kemudian kita aduk rata sampai gula, garam, dan penyedapnya larut ya pastinya. Jika teman-teman mengikuti tutorial yang saya berikan, insya Allah berhasil ya teman-teman. Karena untuk membuat pempek adaan ini caranya sangat mudah sekali. Nah ini untuk yang bagian beku ini nggak apa-apa, pelan-pelan aja sambil kita aduk, sambil kita mencairkan ya. Nah ini udah cair semua. Keadaannya seperti ini udah sangat mengental ya teman-teman. Kemudian kita akan memasukkan telur. Di sini saya gunakan 2 buah telur dan 2 buah kuningnya saja. Ini kuningnya terlebih dahulu, 2 buah aja. Nah kemudian kita akan masukkan 2 butir telur utuhnya ya. Oke, telurnya udah kita masukkan semua. Sekarang akan kita aduk rata sampai semuanya bercampur. Antara telur dan ikannya bercampur ya. Jika teman-teman mau menggunakan tangan langsung bisa ya teman-teman, jadi nggak pakai centong kayak saya ini, nggak apa-apa, langsung aja pakai tangan, asal cuci tangan ya. Sebelum masak itu kita harus cuci tangan. Selanjutnya kita akan memasukkan bahan selanjutnya, yaitu ladaku. Ladakunya kita masukin 1 saset aja ya teman-teman, biar agak berasa gimana ya, enak lah pokoknya. Nah ini aduk rata ladakunya tadi. Kemudian kita akan memasukkan santan. Di sini saya gunakan santan instan. Saya gunakan santan kara sebanyak 2 bungkus saja dengan ukuran yang seperti ini ya teman-teman. Ini ukuran kecil. Gramnya saya nggak inget ya. Pokoknya ini ukurannya segini, yang kecil. Saya masukinnya 2 aja teman-teman. Nah jika udah dimasukin, kita aduk sampai merata kembali. Nah ini udah mulai sedikit rata. Kemudian akan kita masukin bahan selanjutnya. Kita gunakan bawang merah yang udah kita iris halus, dan bawang daun ya, daun bawang yang diiris halus juga. Untuk bawang merahnya usahakan dicincang ya teman-teman, udah halus terus dicincang. Kemudian daun bawangnya usahakan diiris halus juga.
biar dia nggak menggrindil kayak gitu ya. Nah ini kita aduk rata. Jika udah rata, kita akan masukin terigu. Terigunya sedikit aja teman-teman, sekitar 20 gram ya. Nah ini terigunya udah saya timbang sebanyak 20 gram. Kita masukin. Fungsi terigu ini untuk menstabilkan adonan ya. Selain dia nggak ngempes, dia akan stabil bentuknya. Bulatnya itu nggak akan berubah bentuk, jadi tetap bulat. Oke, semua bahan masuk, kita aduk, kita pastikan semuanya rata dan benar-benar rata ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan tepung sagu atau tapioka. Nah di sini saya gunakan tepung sagu. Sagu sama tapioka itu sebenarnya sama aja ya teman-teman. Kalau mau enak ya yang pakai brand kayak Pak Tani atau yang satu lagi saya lupa mereknya apa, itu juga bagus teman-teman. Kalau di Palembang itu sagu udang juga bagus teman-teman ya, hasilnya akan bagus banget, Masya Allah. Nah ini kita aduk. Untuk sagunya sendiri saya gunakan 500 gram saja. Aduk rata. Untuk membuat pempek adaan ini sebenarnya sangat mudah sekali. Bahannya juga udah mudah sekali didapatkan. Oh ya, jika teman-teman wilayahnya agak kesulitan untuk mendapatkan ikan giling, teman-teman bisa kontak saya ya. Saya bisa bantu untuk mendapatkan ikan giling. Karena di sini ini mudah sekali untuk mendapatkan ikan giling di pasar-pasar tradisional gitu ya. Nanti bisa saya bantu belikan dari sini. Teman-teman bisa chat WA saya atau hubungin saya via komen ya. Nanti saya respon. Nah ini kita lanjut aduk pakai tangan aja teman-teman ya. Karena udah dimasukin semuanya, sagunya 500 gram, agak sedikit berat kalau menggunakan centong. Jadi kita pakai tangan aja. Oh iya, saya udah cuci tangan pastinya ya teman-teman. Untuk memasak itu sebelumnya saya udah cuci tangan biar makanannya higienis, karena untuk dimakan keluarga kan. Nah ini udah bagus sekali adonannya. Tinggal kita meratakan sedikit lagi saja. Nih, mudah sekali ya teman-teman kalau ngaduknya pakai tangan. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini udah bagus, agak lembek-lembek gimana gitu ya. Selanjutnya akan kita giling, kita giling, kita goreng teman-teman. Nah di sini saya udah nyiapin wajan yang udah saya kasih minyak. Minyaknya udah agak sedikit panas. Untuk apinya sendiri gunakan api sedang dan jangan diturunin, jangan dinaikin ya apinya, cukup api sedang saja. Kemudian kita bentuk pempek adaan ini menjadi bulat-bulat seperti kita membuat bakso. Caranya seperti ini teman-teman, bisa cek. Nah seperti ini. Jika sendoknya lengket, sendoknya bisa kita celup di air, jadi selanjutnya nggak akan lengket kembali. Nah ini kita goreng selama sekitar ini ya, kalau waktu sih saya nggak nakar untuk waktunya, pokoknya asal dia kuning keemasan gitu ya, atau mau garing itu udah bisa diangkat. Karena apinya kan api sedang, jadi proses pematangannya itu insya Allah nggak bakalan mentah tengah dan matangnya benar-benar rata dan sempurna. Nah seperti ini mudah banget ya teman-teman. Dan sendok ini udah mulai lengket, kita celupin ya biar gak lengket lagi. Nih, karena kalau sendok lengket itu akan berpengaruh pada bentuk dari si pempek ini. Dia jadi gak bakal bulat, dia agak gak simetris bulatnya ya teman-teman. Jadi sebaiknya ya sendoknya jangan sampai lengket. Nih, kita masukin. Ini gorengan pertama. Oh iya, jika teman-teman mau untuk stok di kulkas untuk disimpan gitu ya, bisa simpen di freezer. Di freezer itu bisa tahan sampai 1 bulan.
Nah, kalau untuk di bagian bawah itu seminggu juga masih bagus teman-teman. Rasanya masih enak. Karena kan ini digoreng terlebih dahulu, jadi dia nggak bakalan berjamur. Jadi pada saat kita mau menyajikannya, kita goreng kembali. Nah, untuk penggorengan kedua itu boleh garing, boleh biasa aja, nyelup aja gitu ya, pas minyaknya panas banget gitu baru dimasukin pempeknya. Itu untuk gorengan kedua pada saat penyajian setelah dia disimpan di kulkas ya. Nah, seperti ini masih ada space, kita masukin lagi. Untuk cara pembuatan cuko, teman-teman bisa cek di channel saya atau klik ikat di atas ya teman-teman. Di sini saya udah upload 2 versi cara membuat cuko ya. Teman-teman bisa cek dan bisa praktekin, itu jadinya cuko khas Palembang karena ini resep asli, pempeknya juga resep asli, cukonya pun resep asli. Nah, ini udah kita masukin semuanya. Teman-teman bisa perhatikan penampilannya seperti ini. Ini bisa kita balik. Nah, terus akan kita ratakan menggunakan susur besi ini ya. Nih, ini udah mulai kuning ya. Ini aromanya tuh udah kecium enak loh teman-teman. Aromanya tuh udah bener-bener yang gimana ya, wangi, terus enak, kayak gurihnya itu udah kecium banget. Kita balik lagi ya, biar nggak gosong dan merata kuningnya. Nah, ditekan seperti ini, digiling-giling seperti ini menggunakan susur besi. Ini akan membuat adonan bulat ini semakin bulat merata. Mudah sekali kan teman-teman. Jika teman-teman mengikuti tutorial ini dan mempraktekannya, teman-teman juga pasti akan bilang, aduh mudah ya bikin pempek. Nih, ini kita diamkan sebentar sambil kita mengambil alat untuk ini mengangkatnya ya teman-teman, untuk meniriskannya. Ini sepertinya tambah sedikit lagi ya kuningnya, karena sepertinya kurang kuning ya. Nah, ini udah mulai kuning, teman-teman bisa cek nih. Ini kuningnya bener-bener yang kuning cantik gitu ya. Kita angkat, kemudian kita tiriskan, kita angkat semua. Nih seperti ini. Nih menarik sekali ya teman-teman, dan beginilah hasilnya. Tada, pempek adaan ala Susi Kitchen udah selesai. Pempek ini enak banget ya teman-teman. Terima kasih yang udah menyimak video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.